Baru-baru ini, masyarakat dihebohkan dengan tudingan yang dilontarkan terhadap Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Tudingan tersebut menyangkut penggunaan ijazah palsu oleh Gibran, serta klaim bahwa ia tidak menempuh pendidikan di Australia, melainkan hanya mengikuti kursus. Tuduhan soal ijazah ini juga pernah dilontarkan kepada Presiden Joko Widodo. Saya kira isu ini mencerminkan fenomena yang lebih luas tentang bagaimana ijazah, terutama dari figur publik, dilihat dalam konteks sosial dan politik Indonesia. Pada dasarnya, perdebatan seputar ijazah tokoh publik seperti Presiden Jokowi dan anaknya, Gibran, tidak sekedar menyoroti aspek akademis, tetapi lebih pada bagaimana kredibilitas dan integritas seseorang dipandang dalam masyarakat. Ijazah dalam konteks ini menjadi simbol legitimasi dan kualifikasi, bukan hanya dalam bidang akademis, tetapi juga dalam ranah kepemimpinan dan kepercayaan publik. Penyorotan terhadap ijazah Presiden Jokowi dan Gibran dapat diinterpretasikan sebagai refleksi dari ekspektasi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas para pemimpin. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan formal dalam membentuk pemimpin yang kompeten dan terpercaya. Oleh karena itu, validitas dan substansi ijazah menjadi penting, tidak hanya sebagai bukti pendidikan formal, tetapi juga sebagai representasi dari kemampuan dan integritas individu. Namun, perlu juga dicatat bahwa penilaian terhadap seseorang, terutama pemimpin negara, tidak seharusnya hanya didasarkan pada aspek akademis saja. Kepemimpinan dan kebijakan yang efektif seringkali memerlukan lebih dari sekadar latar belakang pendidikan formal. Pengalaman, keterampilan praktis, dan kemampuan untuk memahami serta menanggapi kebutuhan rakyat juga merupakan aspek penting yang harus diperhitungkan. Dalam kasus Presiden Jokowi dan Gibran, sorotan terhadap ijazah mereka mungkin mencerminkan keinginan masyarakat untuk memastikan bahwa pemimpin mereka memiliki kualifikasi yang sesuai. Namun, hal ini juga seharusnya menjadi panggilan untuk mengevaluasi bagaimana kita sebagai masyarakat menilai dan menghargai pendidikan serta kualifikasi seseorang dalam konteks kepemimpinan. Di sini, saya tidak akan membahas apakah ijazah Jokowi dan Gibran palsu atau tidak. Toh sudah banyak tanggapan yang disampaikan bahwa tuduhan itu tidak mendasar. Ada baiknya dalam kesempatan ini kita membahas terkait dengan orang-orang yang memiliki ijazah perguruan tinggi, tetapi di dunia kerja digaji dengan sangat kecil sekali. Saya kira ini penting untuk kita ributkan. Yuk. Dunia pendidikan dan tenaga kerja Indonesia saat ini menghadapi paradoks yang ironis. Di satu sisi, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah lulusan sarjana yang menandakan kemajuan dalam pendidikan tinggi. Namun, di sisi lain, realitas pasar kerja menunjukkan kondisi yang kurang menggembirakan, terutama bagi para tenaga honorer dengan latar belakang pendidikan sarjana. Para honorer, meskipun telah menghabiskan waktu dan sumber daya untuk menuntut ilmu hingga jenjang perguruan tinggi, seringkali mendapati bahwa gaji mereka jauh dari standar, kecil sekali. Fenomena ini bukan hanya menyedihkan, tapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang nilai ijazah di Indonesia. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja. Banyak lulusan sarjana, tetapi sedikit kesempatan kerja berkualitas yang sepadan dengan kualifikasi mereka. Akibatnya, mereka terpaksa menerima pekerjaan dengan gaji yang tidak wajar, dengan gaji yang kecil, dengan gaji yang tidak memadai, hanya untuk bisa bertahan hidup. Hanya untuk sekedar bekerja, tetapi tidak memberikan kepastian terkait dengan masa depannya. Lebih dari itu, situasi ini menunjukkan ketidakadilan struktural dalam sistem pendidikan dan tenaga kerja. Para honorer yang sebagian besar di instansi pemerintahan telah memberikan kontribusi yang signifikan, terutama di sektor pendidikan dan pelayanan publik. Namun, mereka tidak mendapatkan kompensasi yang setimpal. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah penghargaan dan pengakuan atas kerja keras dan dedikasi mereka. Sangat penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah ini. Harus ada upaya serius untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan lebih baik, serta meningkatkan standar gaji untuk para honorer. Investasi di bidang pendidikan harus diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, sehingga pendidikan bisa menjadi alat pemberdayaan yang efektif, bukan hanya simbol status yang tidak memiliki nilai ekonomi. Selain itu, perlu ada perubahan mindset di masyarakat tentang nilai pendidikan. Pendidikan tinggi bukan hanya tentang mendapatkan gelar, tetapi juga tentang pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam dunia kerja. Dengan demikian, ijazah tidak hanya menjadi simbol prestasi akademis, tetapi juga alat pemberdayaan ekonomi dan sosial. Realitas pahit yang dihadapi oleh banyak honorer lulusan sarjana di Indonesia menyeruakkan pertanyaan mendalam. Apakah nilai ijazah saat ini telah kehilangan substansinya?
Kondisi di mana para lulusan sarjana yang seharusnya menjadi aset penting bagi pembangunan bangsa malah terjebak dalam lingkaran gaji yang minim. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksepadanan yang tragis antara pendidikan tinggi dan peluang kerja berkualitas. Ironi ini muncul dari diskrepansi antara harapan dan realitas. Di satu sisi, ijazah sarjana seringkali dianggap sebagai tiket untuk menuju kesuksesan dan kestabilan ekonomi. Namun, di sisi lain, pasar kerja tidak mampu menyerap jumlah lulusan yang terus meningkat dengan peluang yang memadai, menjadikan ijazah tersebut seolah menjadi simbol kegagalan sistem. Ketidakmampuan sistem pendidikan dan tenaga kerja untuk menyediakan landasan yang kokoh bagi para lulusan sarjana mencerminkan ketidakstabilan yang lebih besar. Ini bukan hanya masalah gaji yang tidak memadai, tetapi juga tentang bagaimana lulusan sarjana terpaksa menanggung beban ekonomi dan psikologis karena merasa bahwa usaha dan investasi mereka dalam pendidikan tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Lebih jauh, fenomena ini menunjukkan bahwa ijazah sarjana yang seharusnya menjadi bukti kompetensi dan kesiapan kerja telah kehilangan sebagian besar makna praktisnya. Ketika ijazah tidak lagi dianggap sebagai jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, maka nilai pendidikan tinggi itu sendiri menjadi dipertanyakan. Kondisi ini membutuhkan refleksi kritis dan tindakan nyata dari semua pihak terkait. Pemerintah perlu memprioritaskan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh lulusan sarjana. Pendidikan tinggi juga harus lebih disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga lulusan tidak hanya dibekali dengan teori, tetapi juga dengan keterampilan praktis yang relevan. Pada akhirnya, perubahan paradigma diperlukan. Ijazah tidak boleh hanya dianggap sebagai simbol status atau pencapaian akademis mata, tetapi harus menjadi representasi nyata dari keterampilan dan potensi yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pasar kerja. Hanya dengan demikian, nilai sejati dari pendidikan tinggi bisa direalisasikan dan ijazah sarjana dapat kembali dihargai sebagai aset berharga yang seharusnya. Saya teringat dengan apa yang diperjuangkan Partai Buruh, yakni pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Bagi saya, ini merupakan langkah progresif yang dapat berkontribusi pada pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi. Di sini, kita harus melihat pendidikan sebagai alat penting dalam memerangi dominasi kelas borjuis dan mempromosikan kesadaran kelas proletar. Pendidikan gratis hingga perguruan tinggi membuka peluang bagi kelas pekerja dan kaum miskin untuk mendapatkan pendidikan berkualitas yang sebelumnya sering terbatas pada kelas atas. Ini bisa membantu meratakan lapangan bermain, mengurangi kesenjangan sosial yang disebabkan oleh ketidaksetaraan akses pendidikan. Di saat yang sama, ini juga kritik kita atas pendidikan yang dijadikan komoditas, di mana dalam sistem kapitalis, pendidikan sering dilihat sebagai barang yang dijual dan dibeli. Pendidikan gratis menantang pandangan ini dengan menegaskan pendidikan sebagai hak dasar yang seharusnya tersedia untuk semua orang, bukan hanya mereka yang mampu membayarnya. Lembaga pendidikan sering digunakan oleh kelas borjuis untuk menanamkan nilai-nilainya dan mempertahankan status quo. Pendidikan gratis untuk semua dapat menjadi sarana untuk menantang dominasi ideologi ini, memberikan ruang bagi pengembangan dan penyebaran ide-ide yang lebih egaliter dan kritis terhadap struktur sosial yang ada. Disinilah pendidikan gratis membuka kesempatan bagi individu dari semua latar belakang untuk meningkatkan kesadaran kaum buruh tentang isu sosial dan ekonomi, di mana kelas pekerja menjadi sadar akan posisi mereka dalam masyarakat dan potensi mereka untuk mengubahnya. Dalam sistem kapitalis, pendidikan seringkali diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Pendidikan gratis hingga perguruan tinggi dapat mengurangi tekanan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja untuk pasar, memungkinkan lebih fokus pada pembelajaran kritis dan pengembangan intelektual. Di sini kita ingin menegaskan bahwa pendidikan sebagai hak asasi manusia bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Pendidikan dalam esensinya adalah pondasi bagi pengembangan karakter individu dan kemajuan sebuah bangsa. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kita menyaksikan pergeseran paradigma di mana pendidikan semakin dianggap sebagai produk yang bernilai ekonomi, bukan sebagai hak dasar yang harus dijamin ketersediaannya untuk semua lapisan masyarakat. Dalam kaitan dengan ini, perlu kita sadari bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama untuk memerangi ketidaksetaraan dan membangun masyarakat yang lebih adil. Ketika pendidikan menjadi barang yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu membayarnya, kita menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar antara kelas sosial. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar keadilan sosial dan merampas hak individu untuk meraih potensi terbaik mereka. Kemudian, transportasi pendidikan menjadi komoditas menimbulkan pertanyaan serius tentang tujuan pendidikan itu sendiri. Apakah tujuan utama pendidikan adalah untuk menciptakan individu yang siap pakai untuk pasar kerja?
atau untuk membentuk warga negara yang kritis, beretika, dan berkontribusi aktif dalam masyarakat. Ketika pendidikan diarahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar, kita kehilangan esensi pendidikan sebagai proses pembentukan karakter dan pencerahan intelektual. Komodifikasi pendidikan juga menciptakan model bisnis di mana institusi pendidikan menjadi lebih fokus pada profit daripada pengembangan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Ini berpotensi mengurangi kualitas pendidikan yang diberikan, di mana keputusan didasarkan pada efisiensi biaya, bukan pada kebutuhan pendidikan yang sebenarnya. Kepada pemerintah dan para pembuat kebijakan, kita mendesak agar pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, bukan sebagai sektor yang menguntungkan secara finansial. Kepada para pendidik, kita mengajak untuk terus mengedepankan prinsip pedagogis dalam mengajar, bukan prinsip komersial. Kepada orang tua dan masyarakat umum, kita mengajak untuk berpartisipasi aktif dalam advokasi pendidikan sebagai hak asasi dan menuntut pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua. Mari kita bersama-sama kembali kepada esensi pendidikan sebagai hak, bukan barang dagangan. Sebagai bangsa, keberhasilan kita di masa depan tergantung pada bagaimana kita memperlakukan pendidikan hari ini. Selain itu, kita juga menekankan pentingnya inklusivitas dalam pendidikan. Pendidikan yang berorientasi pada hak asasi harus dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang tidak mampu, komunitas marginal, serta penyandang disabilitas. Kita harus mengupayakan sistem pendidikan yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga inklusif dan berkeadilan. Penting juga untuk mengakui bahwa pendidikan berkualitas tinggi tidak selalu harus bersinonim dengan biaya tinggi. Banyak negara telah membuktikan bahwa pendidikan gratis atau terjangkau adalah mungkin untuk diwujudkan. Ini membutuhkan komitmen politik, alokasi anggaran yang tepat, dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Saya juga menyerukan kepada para akademis dan peneliti untuk terus mengadvokasi pentingnya pendidikan sebagai hak asasi. Riset dan studi yang mendalam tentang model-model pendidikan yang berhasil diimplementasikan di berbagai belahan dunia dapat menjadi rujukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pendidikan di negara kita. Akhirnya, kepada generasi muda, saya mengajak kalian untuk menjadi advokat pendidikan sebagai hak asasi. Kalian adalah agen perubahan yang memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan. Gunakan suara dan platform yang kalian miliki untuk mengadvokasi pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Ingatlah bahwa pendidikan bukan hanya tentang mempersiapkan diri untuk pekerjaan, tetapi juga tentang membentuk diri menjadi individu yang berdaya dan berkontribusi bagi masyarakat. Mari kita semua bersatu dalam memperjuangkan pendidikan sebagai hak asasi yang fundamental dan bukan sebagai komoditas. Ini adalah komitmen kita bersama untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas, lebih adil, dan berkelanjutan. Sekali lagi, pendidikan adalah hak, bukan komoditas. Ini bukan soal ijazah, tetapi jalan untuk mewujudkan cita-cita tentang masa depan yang lebih baik. Saya K.H. Sayono, sampai bertemu kembali dalam Bicara Labur berikutnya. See you.